Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kokom Komariah, calon guru penggerak dari unit kerja SMAN 1 Rancah. Saya akan menjelaskan mengenai refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya garis bawahi dari pemikiran beliau adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan tidak sama dengan pengajaran, karena pembelajaran hanya menitikberatkan pada usaha mengembangkan intelektualitas manusia, sedangkan pendidikan berusaha mengembangkan seluruh aspek kepribadian dan kemampuan manusia, baik dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai manusia yang beradab. Implikasinya dalam pembelajaran, peranan guru bukan semata-mata memberikan informasi, melainkan juga mengarahkan dan memberikan fasilitas belajar. Seorang guru disebut juga sebagai seorang pendidik, harus mampu memahami setiap potensi keanekaragaman karakteristik setiap peserta didik. Pengajaran yang diberikan kepada setiap peserta didik jangan diperlakukan sama, dalam arti setiap peserta didik perlu perlakuan khusus sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Peserta didik saya analogikan seperti planet-planet yang beredar mengelilingi matahari pada porosnya, yang mana setiap planet memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Saya ambil contoh misalnya planet Saturnus yang terlihat dengan jelas dan indah mengenai cincin yang mengitarinya. Pertanyaannya, apakah setiap planet memiliki cincin seperti Saturnus? Sebenarnya ada planet yang memiliki cincin, Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Hanya cincin yang terbentuknya itu tipis sehingga tidak terlihat secara jelas. Setiap planet pun berotasi dan berevolusi sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Begitu juga peserta didik, mereka memiliki keunikan tersendiri yang perlu pengertian, pemahaman, dan pengembangan agar mereka mampu berkembang optimal sesuai dengan potensi dan minatnya. Nah, dalam proses membimbing inilah peserta didik diberi kebebasan. Kebebasan dalam arti mereka memiliki hak belajar sesuai dengan perkembangannya. Peran guru memberikan tuntunan dan arahan agar peserta didik tetap fokus pada tujuan dan tetap terkontrol. Inovasi dalam pendidikan pun harus diciptakan, terutama pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Keanekaragaman karakteristik peserta didik, imbasnya guru harus memberikan perlakuan yang berbeda, dalam arti menuntun mereka sesuai potensi. Ada peserta didik yang hanya disuruh saja untuk memahami suatu konsep, mereka sudah paham betul. Ada pula peserta didik yang sudah beberapa kali dijelaskan, masih belum paham dengan konsep yang diajarkan. Metode pembelajaran tutor sebaya kerap saya lakukan di aplikasi di kelas. Memang kendala waktu yang kurang cukup karena tatap muka yang terbatas. Metode tutor sebaya pun saya kira sangat cocok diterapkan di kelas. Peserta didik dapat bertanya tanpa rasa sungkan ke temannya. Hal tersebut pun membantu peran guru dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran tatap muka terbatas sekarang di saat pandemi. Pembelajaran di sekolah semakin berkembang, mulai dari pembelajaran tradisional, sekarang menuju ke pembelajaran modern sesuai dengan kemajuan zaman. Sistem pembelajaran yang otoriter dan terpusat pada guru bukan lagi menjadi suatu gaya mengajar saat ini. Merdeka Belajar merupakan program pokok kebijakan pemerintah saat ini. Merdeka Belajar dalam arti baik sekolah, guru, maupun peserta didik memiliki kebebasan dalam berinovasi mengenai pembelajaran mereka. Saya sebagai tenaga pendidik selalu berupaya mengaplikasikan berbagai model pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik. Saya ambil contoh,
Misalnya pada hari tertentu, di jam pelajaran awal, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Namun, untuk kelas lain di jam siang, kadang saya ganti model pembelajarannya dengan model pembelajaran yang lebih santai tapi serius. Hal tersebut disesuaikan dengan materi, karena saya mengambil pelajaran matematika ketika jam-jam siang itu jam-jam yang rawan dalam belajar. Rawan dalam arti motivasi yang menurun, kemudian dilihat dari kesulitan tingkat materinya, itu pun berpengaruh terhadap minat dan motivasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu, perlakuan pun diberikan berbeda, misalnya dengan mengganti mode pembelajaran, misalnya dengan mode pembelajaran jigsaw, NHT, number head together, atau mode pembelajaran interaktif lainnya. Melalui kegiatan calon guru penggerak ini, saya sangat berharap saya mampu mengembangkan kompetensi saya sekaligus menambah pengetahuan baru yang sesuai dengan tuntunan zaman. Terutama sekarang, kita dihadapkan dengan era revolusi industri 4.0. Guru harus mampu mengkombinasikan pengajaran dengan teknologi agar pendidikan yang dihasilkan mampu bersaing dengan perkembangan peserta didik dan perkembangan zaman. Sekian refleksi kritis mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya, Kokom Komariah, calon guru penggerak Unit Kerja SMAN 1 Ranca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.